Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillah kita akhirnya dapat berjumpa dalam pembelajaran daring bahasa Arab ya. Oke. Meskipun tidak berjumpa langsung, akan tetapi semoga dengan ini akan menambah semangat kita dalam belajar. Baik anak-anak, untuk menghemat waktu, kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini ya. Akan tetapi terlebih dahulu, agar kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam mencerna setiap pelajaran termasuk bahasa Arab ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, nanti kalian di rumah mengikuti doanya ya, agar supaya kalian diberikan kemudahan juga ya dalam pembelajaran kali ini. Oke, jadi jangan sampai tidak ditirukan. Oke, kita sama-sama doa. Pertama ta'awud basmalah, kemudian kedua syahadat, dan ketiga doa raditu billahi robba ya. Oke, baik, mulai dari hitungan ketiga. Wahid, isnain, salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita telah melaturkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa tersebut kalian diberikan keberkahan dan dalam ilmu kalian, dan diberikan kelancaran dalam setiap proses kehidupan kalian ya, termasuk dalam pembelajaran kali ini. Semoga Allah memudahkannya ya. Oke. Kita langsung masuk ke materi ya, pelan-pelan saja, santai saja ya. Oke, silahkan dilihat di layar kalian masing-masing. Kalau yang pakai HP dilihat di layar HP-nya, kalau yang pakai komputer bisa dilihat di layar komputernya atau laptopnya. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi kelas 4 semester 1 di awal pembelajaran itu sesuai yang tertera di buku-buku kalian ya, bisa dilihat, itu adalah al-hurufu al-hijaiyah. Jadi huruful hijaiyah gitu ya. Jadi ini coba dilihat ya, dibaca. Kalau sudah bisa membaca Arabnya, dibaca Arabnya ya untuk latihan. Al-huruful hijaiyatu. Dan untuk yang belum bisa membaca huruf Arabnya, bisa latihan juga, tetapi kalau masih sulit bisa dilihat di bawahnya. Nah, ini ada latinnya anak-anak. Nah, ini kan ada Arabnya, ini latinnya. Al-huruful hijaiyah. Nah, bawahnya al-hurufu al-hijaiyah. Oke. Jadi artinya huruf-huruf hijaiyah. Tuh. Jadi pembelajaran kali ini adalah untuk mengenalkan kalian huruf-huruf hijaiyah. Tetapi beda modelnya ya. Ketika kalian kelas 1 mungkin sudah tahu huruf-huruf hijaiyah itu apa aja, tetapi itu kan secara langsung. Nah, jadi cuman menyebutkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, shin, shin, sod. Nah, seperti itu sampai ya. Nah, tetapi di dalam bahasa Arab kalian akan mengenal huruf-huruf hijaiyah di dalam kata.
Contohnya a, akala artinya makan. Itu babun artinya pintu. Tajun artinya mahkota. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian tidak mengenal huruf hijaiyah langsung, akan tetapi melalui kata. Contohnya akala. Akala itu awalannya itu a. Itu berarti akala itu awalannya a. Tuh ya. Tuh, jadi seperti itu. Akan tetapi anak-anak sekalian, ada permulaannya. Jadi tidak langsung di dalam buku itu tidak langsung menjurus ke pengenalan huruf-huruf hijaiyah dalam kata. Akan tetapi ada permulaannya, ada semacam pembukaannya. Nah, di dalam buku itu dipandu pertama disebutkan, nah ini kosakata kata baru. Jadi sebelum masuk setiap materi itu, sebelum masuk ke materi inti nanti ada kosakata baru. Nah, ini penting untuk kalian hafalkan. Supaya apa toh Pak? Kok harus dihafalkan itu? Ya tidak lain dan tidak bukan untuk menambah kosakata kalian, untuk menambah kemampuan bahasa kalian. Jadi kalian tidak, contohnya ini ya, pagi ya, kalian tidak memahami pagi itu hanya dalam bahasa Indonesia saja, tetapi kalian bisa memahaminya dalam bahasa Arab. Pagi itu kalau orang Arab nyebut pagi itu bukan pagi. Kalian ke sana ke Arab, kalian nyebut pagi gitu ya, itu kalian tidak bakal direspon. Jadi orang-orang Arab itu nggak akan merespon. Tetapi ketika kalian mengatakan sobahun ke orang Arab, itu mereka akan tahu, atau orang yang mengerti bahasa Arab, artinya pagi. Kalau menyapa sobahul khair, artinya selamat pagi. Kalau kalian mengatakan ke orang Arab atau orang Indonesia yang paham bahasa Arab, atau ke Pak Sultan, itu kalian menyebutkan selamat pagi, nah itu mereka mengertinya itu bukan pagi, tetapi mereka akan mencernanya yang lain. Nah, tetapi ketika kalian menyebutkan sobahul khair, nah mereka akan merespon, selamat pagi. Mereka akan menjawab dengan sobahun nur, selamat pagi juga, seperti itu ya. Nanti kalau kalian sudah bisa bahasa Inggrisnya, nah morning, nah itu kalian kemampuan bahasanya juga akan meningkat menjadi 3 bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Belum kalian kalau bisa bahasa Jawa, pasti kalian bisa ya. Oke, jadi di sini khusus pelajaran kali ini Bapak akan mengajarkan kosakata yang di lingkungan kalian itu dalam bahasa Arab, karena ini pelajaran bahasa Arab. Oke, dan untuk kalian anak-anak kelas 4 itu materi pertama tadi yaitu huruf hijaiyah, akan tetapi diawali dengan pengenalan beberapa kosakata agar kemampuan bahasa kalian meningkat. Oke, nah pertama bisa dilihat di layar ya, ini. Nah, oke, kita latihan aja membaca Arabnya ya. Tuh, sudah kelas 4 ya, karena sudah kelas 4 Bapak Arab sudah bisa membaca Arabnya, karena di Al-Barqi di kelas 1, 2, 3 insya Allah sudah paham ya, sudah hafal gitu ya, bagaimana cara membaca Arab. Oke, dan di dalam bahasa Arab ini kita akan praktek gitu. Jadi tidak hanya Al-Quran saja yang berbahasa Arab gitu ya, orang Arab juga berbahasa Arab. Oke, nah ini bahun, banyak panjangnya, ingat ini ada mat ini, bahun. Nah, kalau masih belum bisa juga membaca Arab, silahkan baca di bawahnya. Ini latinnya bahun, artinya pagi. Itu satu kosakata ya, diingat-ingat ya. Itu nanti di akhir pembelajaran ini kalian akan diberikan tugas, akan Bapak berikan tugas terkait dengan kosakata ini, hafalan kosakata ini. Kalau kalian hafal langsung itu ngerjainnya set selesai, foto ke Pak Sultan, kirim, selesai. Tapi kalau kalian tidak hafal nanti harus pause video ini nanti. Oke, maka dari itu dihafalkan dari sekarang ya. Oke.
Kita ulang lagi dari awal. Sobahon, sobahon, pagi artinya. Sekali lagi, sobahon, pagi. Oke. Untuk yang kedua, ini gambar apa ini? Cahaya. Nurun, nurun. Oke. Ini nurun, nurun, nurun itu cahaya. Oke, kemudian dihafalkan ya, ingat-ingat ya. Kalau masih belum hafal bisa di pause videonya, dihafalkan lagi. Nah tadi kan ingat sobahun, kalau belum hafal di pause dulu, dihafalkan sobahun, sobahun, sobahun. Nah kalau ini nurun, kalau belum hafal di pause videonya, kemudian dihafalkan lagi nurun, nurun. Nah, baru lanjut tek. Nah sekarang harfun. Nah, harfun itu apa? Huruf, depannya sama-sama H. Harfun, latinnya harfun, artinya huruf. Jadi alif bata itu juga huruf, terus A B C D itu juga huruf sama. Tetapi nanti ada bedanya antara huruf-huruf ini dengan huruf-huruf yang di dalam bahasa Indonesia, tapi tidak kita bahas di sini. Oke, untuk kalian hanya sekedar mengetahui saja bahwasanya huruf-huruf hijaiyah itu bahasa Arabnya harfun. Nah kalau hijaiyah berarti harful hijaiyah, tapi di sini cukup kalian hafal ini aja, harfun artinya apa? Huruf. Dihafalkan, kalau belum hafal bisa di pause terus dilanjut lagi ya. Kemudian berikutnya ini adalah, wah ini sudah masyhur, terkenal ini. Nah, gambar masjid ya, masjidun, tinggal ditambahi dun belakangnya itu ya, artinya masjid. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi memang beberapa kosakata di dalam bahasa Arab itu diserap terus digunakan di dalam bahasa Indonesia. Masjid ya masjid. Nah itu ya, jadi lebih mudah orang-orang Indonesia itu dalam mempelajari bahasa Arab, karena beberapa katanya itu ada yang mirip dengan kata bahasa Arab, termasuk ini masjidun ya. Oke lanjut. Nah ini gambar apa ini? Kan rumah, ini depan berarti halaman. Halaman, depan rumah kan itu halaman. Oke, bahasa Arabnya sahatun, sahatun, lagi sahatun, sahatun, sahatun artinya halaman. Oke, bisa di pause kalau belum hafal, kemudian dilanjut. Atau nanti bisa ditulis ya dalam buku, disalin, atau nanti kalian lihat di bukunya. Oke, sekarang nah biasanya kan kalian kenalnya ustadz. Nah itu ada ustadzah, 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 ustadzatun. Nah ini termasuk mirip seperti yang kasus masjid itu tadi. Jadi kalau masjid dan ustadzah itu katanya sama seperti di dalam bahasa Arab. Jadi kalian tidak usah berpayah-payah untuk menghafalkannya, kalian cukup baca sekali aja sudah paham dan sudah hafal. Ustadzah itu ya ustadzah artinya. Nah itu. Jadi kalau lebih lebih rincinya, ustadzah itu guru perempuan. Kalau guru laki-laki ustadzun. Nah itu guru laki-laki, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah ini kalian ini, tapi yang siswi. Nah kalau di kelas 2 kan pernah diajarkan ya, itu yang tilmidun, tapi kalau di sini tilmidatun ketambahan tak marbutah ini, tak bundar ini. Nah itu artinya sudah beda. Kalau tilmidun itu siswa yang laki-laki, kalau tilmidatun itu yang perempuan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu di dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau yang perempuan tinggal ditambahi tak marbutah sudah mengarah ke yang perempuan. Itu ya. Tilmidun, tilmidun, siswi. Kalau belum bisa membacanya bisa dibaca ini, latinnya tilmidatun, tilmidatun, tilmidatun itu siswi, dihafalkan ya.
Nah, kemudian yang terakhir ini, nah, ini gampang, ini di kelas 1 aja kayaknya sudah diajarkan ini. Faslun itu ke kelas, paling mudah ini. Faslun kelas, faslun kelas, faslun kelas. Oke, seperti itu ya anak-anak. Jadi kosakata-kosakatanya itu harus dihafal. Nanti pas ujian kalian tinggal langsung ngerjakan, selesai, dah. Oke, kita ulang dari awal. Sobahun pagi, nurun cahaya, harfun huruf, masjidun masjid, sahatun halaman, ustadatun ustadzah, tilmidatun siswi. Ingat ya, kalau nggak ada tak itu di akhirannya itu yang laki-laki, tapi kalau ada tak di akhirnya itu yang perempuan, siswi. Beda antara siswa dan siswi. Oke, kemudian yang terakhir faslun, yaitu kelas. Oke, itu jadi seperti itu ya anak-anak. Oh ya, selanjutnya akan Bapak perkenalkan kosakata baru tetapi di dalam kalimat. Kalau yang tadi kan cuma kata, kelas, murid atau siswi, kemudian ustadzah, tapi ini dalam kalimat. Ada kalimat baru yang harus kalian hafal. Itu. Jadi contohnya seperti ini. Ini percakapan, al-hiwar. Hiwar itu bahasa Arabnya dari percakapan, hiwar. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan bisa ngobrol, bisa berbincang-bincang, bisa apa lagi ya, dan yang lainnya lah ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu bisa dicakup menjadi satu kata, yaitu al-hiwaru. Itu bisa percakapan, bisa ngobrol. Nah, itu al-hiwaru. Jadi ngobrol biasa. Ingat ya, al-hiwar. Ketika Pak Sultan menyebutkan al-hiwar, berarti itu artinya percakapan. Nah, di sini ada siapa ini? Bisa kalian anggap siapa aja, yang penting perempuan ya. Bisa antara Zainab dan Fatimah. Zainab yang ini yang hijau, yang Fatimah yang biru ini ya. Tuh. Atau antara ibu dan anak, ini lebih cocoknya ini ya. Ini ibunya Fatimah, berarti ini Fatimahnya. Oke, ini mau menyapa ibunya ceritanya ini. Nah, ibunya berkata assalamualaikum. Kemudian Fatimah menjawab waalaikumsalam. Biasa kan kalau diberikan salam menjawab salam, itu sudah hafal. Nah, ini kosakata barunya. Sebagian kalian kemungkinan sudah ada yang tahu ya, sedikit tapi ya. Nah, sekarang Bapak detailkan. Kaifa haluka ya akhi? Bagaimana kabarmu kawan? Itu ya. Wah, ini kok kawan ini, berarti nggak cocok antara ibu dan anak ya. Berarti ini kita ibaratkan dia temannya Zainab saja ya. Temannya Fatimah, Zainab tadi ya. Berarti kaifa haluk ya akhi? Bagaimana kabarmu kawan? Itu. Oke ya. Bisa dia kalau dia perempuan kita ganti menjadi ukhti ya. Karena dia perempuan. Oke, kita ganti dulu. Kalau laki-laki dia ahi, kalau perempuan dia ukhti. Nah, ini ya. Sudah Bapak ganti. Jadi kalau perempuan pakainya ukhti. Kaifa haluk ya ukhti? Bagaimana kabarmu kawan? Nah, itu bisa ahi, bisa ukhti, tergantung. Kalau kalian ngobrolnya ke laki-laki atau menanyakan kabar ke teman kalian yang laki-laki pakainya ahi. Kalau teman kalian yang perempuan pakainya ukhti. Kita hafalkan. Kaifa haluk ya ukhti? Bagaimana kabarmu kawan? Ulangi lagi. Kaifa haluk ya ukhti? Bagaimana kabarmu kawan? Sekali lagi. Kaifa haluk ya ukhti? Bagaimana kabarmu kawan? Nah, seperti itu ya. Kalau yang laki-laki
kaifa haluk ya ahi, bagaimana kabarmu kawan, tapi kawan kalian yang laki-laki. Jadi ingat ya, untuk ke laki-laki dan perempuan itu berbeda tuh. Kalau kalian bertanya kabar ke yang laki-laki pakainya ya ahi, kalau ke perempuan ya uhti. Oke. Nah terus si Fatimah tadi jawab, kan Zainab tadi bertanya kaifa haluk ya uhti. Nah, Fatimah menjawab alhamdulillah bi khairin, alhamdulillah baik. Jadi jawabannya ketika ditanya kaifa haluk ya uhti atau ya ahi, terus menjawabnya alhamdulillah bi khairin. Oke, kita ulang ya. Oke, ingat ya, ini bukan antara ibu Fatimah dan Fatimahnya, tetapi ke Zainab dan Fatimah. Zainab berkata, menyapa assalamualaikum, kemudian Fatimah menjawab waalaikumsalam. Kemudian Zainab bertanya keadaan kaifa haluk ya uhti. Ingat, bisa uhti, bisa ahi, uhti perempuan, ahi laki-laki. Kemudian Fatimah dia menjawab alhamdulillah bi khair. Oke, karena ini kosakata baru kita ulang lagi. Kaifa haluk, ingat ya, kaifa haluk itu untuk menanyakan kabar, bagaimana kabarmu. Kaifa haluk ya uhti, menjawabnya alhamdulillah bi khair. Oke, alhamdulillah sampai akhir pembelajaran kita diberikan kelancaran. Baik seperti yang Bapak sampaikan di akhir ya, di awal pembelajaran tadi, bahwasanya di akhir pembelajaran ini akan ada tugas untuk kalian bersangkutan atau berkaitan dengan kosakata baru tadi ya. Tuh. Nah, tugasnya itu seperti ini. Bisa dilihat di layar itu ya. Jadi untuk tugas kalian nanti tugasnya menghubungkan antara kata dan arti dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini kan bahasa Arabnya. Kalian cari artinya. Kalian cukup memberikan panah ke arti yang contohnya ini kan sobahun sudah Bapak kasih contoh pagi. Itu kalian kasih panah pagi. Nurun itu cahaya. Langsung dicoret cahaya seperti itu ya. Oke. Bentar ya anak-anak ya. Baik anak-anak, ini ya untuk tugasnya seperti itu tadi. Jadi ini kan sudah Bapak contohkan sobahun pagi, kemudian nurun itu cahaya. Nah kalian tinggal mengerjakan ini tab 4 ini. Oke. Jadi tugasnya pertama kalian salin dulu di buku. Nah ini videonya kalian pause dulu di sini, di pause, kemudian kalian salin di buku kalian masing-masing, disalin ya. Kemudian itu kalian tulis bahasa Arabnya dan Latinnya ya, ingat ya di sini untuk membiasakan kalian menulis Arab. Jadi itu udah kelas 4 harus bisa menulis Arab ya, dibiasakan, minimal dibiasakan. Oke, terus ditulis ini 4 ini aja, tab, kemudian kalian hubungkan, setelah kalian salin kalian hubungkan, setelah selesai difoto dikirimkan ke Pak Sultan. Nah nanti nomor WA nya bisa tanya ke wali kelas kalian, nanti bisa di share di grup ya. Oke, seperti itu anak-anak. Alhamdulillah sudah usai pembelajaran kita daring yang pertama ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.